ke kota Athena, Bapak Ibu, sudah berada di wilayah yang lain lagi, sudah tidak lagi berada di Makedonia, tapi masuk wilayah Akaya. Ya, silahkan lihat nama Akaya di situ. Akaya itu nama kuno untuk wilayah Yunani. Ya, jadi ada beberapa nama untuk wilayah ini, ada kadang disebut Akaya, kadang disebut Hellas, kadang disebut Grekia. Tapi cukup Bapak Ibu mengingat ada Makedonia, ada Akaya. Akaya itu adalah nama lain dari Yunani. Nah, dari Athena silahkan ke Korintus. Jadi Bapak Ibu bisa melihat Korintus masuk di wilayah Akaya, gitu ya. Dan silahkan Bapak Ibu dari Korintus melihat menyeberangi Laut Tengah dan melihat Yudea atau Yerusalem. Sudah suatu menyebutnya ya, wilayah yang bisa dikatakan ya jauh dari Yudea. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini bukan tempat terjauh yang didatangi oleh Paulus, ya. Tetapi sudah dikatakan ya tempat ini lumayan jauh dari Yerusalem. Nah, kemudian Bapak Ibu tentang bagaimana Paulus memberitakan Injil di kota Korintus, Bapak Ibu bisa menemukan ceritanya di Kisah Para Rasul bab 18. Nah, Bapak Ibu silahkan membuka sekarang Kisah bab 18. Kisah Para Rasul bab 18 mulai dari ayat 1. Di Kisah bab 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, sudah lihat Athena tadi kan, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ya, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, ini cerita tentang kedatangan Paulus di kota Korintus. Ada ya sesama orang Yahudi yang ditemui oleh Paulus dan suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Nah, ini profesinya sama dengan Paulus sehingga mereka menerima Paulus. Lalu Paulus ya berbicara kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani tiap hari Sabat di sinagoga. Nah, kemudian lihat cerita selanjutnya. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman Allah, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Bicara kepada orang Yahudi dulu ya. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, jadi orang Yahudi memusuhi Paulus, memusuhi teman-temannya itu, lalu ya menghina apa yang mereka katakan tentang Yesus, apa yang dilakukan Paulus, ia mengebaskan debu dari pakaian mereka dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi karena orang-orang Yahudi di kota itu menolak untuk mendengarkan pemberitaan tentang Yesus, Paulus mengambil putusan, ia akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Enggak usah membayangkan Paulus pergi ke tempat yang lain lagi, tapi Paulus menjumpai orang-orang
yang berkebangsaan, yang berlatar belakang Yunani tadi. Nah, kemudian lihat ayat 7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah. Nah, ini orang Yunani, tapi selama ini mengikuti apa menyebutnya ya agama Yahudi. Dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat Yahudi, sinagoga. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan sejenak cerita dan kemudian membentuk jemaat di kota itu. Ada orang Yahudinya, kalau menurut cerita ini, ya ada, tetapi rupanya jumlahnya tidak seberapa. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari surat Korintus kita bisa tahu, kita bisa mengenal situasi jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu silahkan melihat ya kota-kota yang didatangi Paulus di zaman dulu itu umumnya adalah kota pelabuhan. Nah, kota pelabuhan. Korintus itu juga pelabuhan. Kalau Bapak Ibu ya ingat kota pelabuhan, ya sebut saja Priok gitu ya. Kalau orang mendengar pelabuhan, apa yang ada di pikiran orang banyak? Pada umumnya sekilas. Tempat beristirahat? Pasti bukan. Tempat yang tenang? Pasti bukan. Tempat yang suci? Apalagi. Tempat yang bisa dikatakan penuh keramaian, kemudian orang-orangnya seringkali bukan orang yang ramah, macam-macam kejahatan ada di situ, kemudian apalagi menyebutnya orang yang dalam arti tertentu secara moral gitu ya, itu bisa dikatakan kurang. Saya tidak merendahkan orang-orang pelabuhan, bukan itu urusannya. Tapi ketika mendengar atau melihat kota pelabuhan, orang akan terbayang hal yang seperti itu. Dan rupanya dari dulu hal seperti itu sudah ada, sudah terjadi. Dan secara sederhana lagi, yang banyak tinggal di sekitar pelabuhan juga bukan orang-orang yang secara ekonomi mapan. Baliknya orang-orang yang secara ekonomi lemah, rendah, kerja kasar, buruh gitu ya. Dan Bapak Ibu, hal seperti itu kita bisa temui di Korintus. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang seperti itu, dan kemudian yang menjadi percaya kepada Yesus membentuk jemaat. Itu bukan orang-orang yang sudah damai, tenang, semuanya beres gitu. Enggak. Yang akan Bapak Ibu temui adalah orang-orang yang bisa dikatakan banyak, ya Paulus terus menghadapi banyak kesulitan. Orang-orang, kalau di Korintus Bapak Ibu akan menemukan di antara anggota jemaat itu ada orang-orang yang secara moral mereka rendah sekali. Jadi di Korintus Bapak Ibu bisa menemukan kejadian yang atau hal yang aneh. Silahkan misalnya Bapak Ibu melihat 1 Korintus bab 5. 1 Korintus bab 5. Mulai dari ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak bisa melihat, ini jemaat isinya ada yang seperti ini. Orang yang melakukan percabulan, yang percabulan ini bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun tidak melakukannya. Apa itu?
Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Istri ayahnya itu bukan ibu kandung, tetapi ibu tiri. Jadi orang yang hidup bersama atau kawin dengan ibu tirinya. Dan itu sudah dari dulu sudah menjadi hal yang tidak biasa. Walaupun demikian, orang yang melakukannya bukan sedih, tetapi justru malah sombong. Ya, Bapak Ibu bisa melihat hal yang seperti ini di Korintus. Kemudian di bab 6, Bapak Ibu, ada nasihat khusus di ayat 12 dan seterusnya. Bab 6, ayat 12 dan seterusnya. Ini sampai 20 ya. Ada nasihat khusus tentang percabulan. Kenapa kok ada nasihat seperti ini? Tidak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba Paulus bicara tentang percabulan tanpa ada latar belakang. Nah, yang terjadi, ya, silahkan mengingat kembali Bapak Ibu, ketika Paulus menulis surat itu adalah tanggapan terhadap situasi yang dihadapi oleh jemaat. Kalau Paulus sampai menulis nasihat tentang percabulan, maka itu berarti bahwa Paulus berhadapan dengan jemaat yang harus atau yang nyatanya menghadapi persoalan seperti itu. Kemudian yang lain lagi, Bapak Ibu, jemaat Korintus itu sebenarnya menghadapi macam-macam jenis perpecahan ya. Bapak Ibu sekarang silahkan ke bab 1. 1 Korintus bab 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ada satu keluarga di dalam jemaat Korintus yang memberitahukan kepada Paulus bahwa jemaat menghadapi perselisihan. Perselisihan yang seperti apa? Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Semua orang di jemaat membanggakan diri menjadi anggota kelompok yang mana, yang dari yang mendapatkan berita Injil lalu mengidolakan Paulus, jadi golongan Paulus. Kemudian Kefas itu nama lain dari Petrus. Nah, bisa jadi Petrus juga menjadi tokoh idola walaupun tidak pergi ke sana. Kemudian yang lain lagi membentuk kelompok dan mengatakan kami golongan Kristus. Silahkan membayangkan jemaat menghadapi perpecahan yang seperti ini. Berikutnya lagi, silahkan sekarang ke bab 11. Ini nanti yang akan kita diskusikan, tapi ya saya akan menyampaikan contoh perpecahan yang harus dihadapi jemaat. Dari ayat 17 sampai 34. Ini jemaat terpecah lagi, bukan karena golongan-golongan tadi. Tapi perpecahan terjadi karena soal ekonomi. Dan ekonominya ekonomi yang sangat sederhana karena urusannya adalah soal makanan. Dalam pertemuan jemaat, sebagian orang yang punya makanan membawa banyak makanan, makan di tempat pertemuan ya. Kemudian sebagian lain yang tidak punya makanan datang dalam keadaan lapar dan hanya melihat orang-orang ya makan minum tadi. Habis itu orang yang kekenyangan dan orang yang kelaparan sama-sama merayakan Ekaristi. Nah, ini situasi yang tidak biasa lagi, perpecahan sampai seperti itu. Kemudian di bab 12 ada perpecahan yang jenis yang berbeda lagi. Apa itu?
orang-orang tertentu merasa mendapat karunia Roh Kudus dan merasa diri bangga dengan karunia yang diterimanya, ya. Lalu rupanya mereka sambil merendahkan orang lain yang tidak mendapatkan karunia itu. Dan yang rupanya mendapatkan perhatian dan merasa diri lebih dari yang lain, itu adalah orang-orang yang merasa diri menerima karunia untuk berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu, silahkan sekarang lihat juga bab 15. Di bab 15, Bapak Ibu ketemu satu hal yang sangat penting untuk kepercayaan kita sampai sekarang, yaitu berkaitan dengan kebangkitan badan. Ya, berkaitan dengan kebangkitan badan. Jadi ini sudah tidak bicara lagi tentang perpecahan, tetapi sebenarnya dengan menjelaskan soal kebangkitan ini, Paulus mau menunjukkan siapa yang layak untuk menerima kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi setelah bicara panjang lebar macam-macam hal yang menyangkut dosa, perpecahan, dan seterusnya, Paulus mengingatkan semua akan menuju kepada kebangkitan, dan semua orang harus mempersiapkan diri menghadapi untuk bisa menerima kebangkitan itu. Nah, itu Bapak Ibu sekilas latar belakang tentang surat Paulus. Oh ya, masih ada lagi soal yang harus dihadapi Paulus di Korintus. Bapak Ibu silakan ke bab 8. Bapak Ibu bisa mengingat kembali, ada anggota jemaat Korintus itu yang sebelumnya punya latar belakang Yunani. Nah, ketika mereka belum menjadi percaya kepada Yesus, mereka menyembah dewa-dewi Yunani. Mereka menyembah berhala. Setelah percaya kepada Yesus, mereka meninggalkan penyembahan berhala, ya, lalu beribadat kepada Yesus. Ada persoalan. Soalnya apa? Kalau sekarang saya sudah percaya kepada Yesus, lalu ada undangan untuk makan bersama dengan saudara, kenalan yang tidak percaya kepada Yesus, dan kepadanya disajikan daging yang sudah digunakan untuk ibadah kepada dewa-dewi. Saya makan atau tidak? Kalau pergi ke pasar, kemudian mau beli daging, ternyata ada daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi. Saya boleh beli atau enggak? Lalu jemaat menghadapi soal, ada jemaat yang berpikir dewa-dewi, berhala itu kan enggak ada. Jadi kalau mau makan, makan saja, enggak ada masalah. Tapi ada kelompok lain yang berpikir dewa-dewi itu sebenarnya ada. Kalau aku udah ikut Yesus, lalu aku makan daging persembahan berhala, berarti ada yang salah dengan apa yang aku lakukan. Jadi yang sebagian lain lagi, ya menolak untuk makan daging persembahan itu. Dan Paulus harus berbicara panjang lebar untuk menjelaskan hal ini. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas tentang latar belakang surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Nah, malam ini Bapak Ibu kita akan lihat bab 9. Jadi lihat 1 Korintus bab 9. Ini perikopnya ya lumayan panjang, tapi kita akan bisa belajar banyak juga dari apa menyebutnya ya, dari sisi spiritualitas, dari sisi apa menyebutnya relasi Paulus dengan Yesus.
Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Ya, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi, awalnya di bagian ini Paulus mengatakan kepada jemaat dulu, aku datang kepada kamu, aku memberitakan Injil kepada kamu, dan kemudian kamu percaya, kamu dibaptis, lalu kamu menjadi pengikut Yesus. Lalu terbentuk jemaat. Karena itu, aku bagi kamu adalah seorang rasul. Karena apa? Aku yang membawa berita tentang Yesus kepada kamu dan mengajak kamu untuk percaya kepada Yesus. Jadi clear dulu, jelas dulu bahwa Paulus adalah rasul. Nah, kemudian ayat 4. Sebagai rasul, Paulus memiliki hak seperti rasul-rasul yang lain. Ayat 4. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Nah, sedikit kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh para rasul di zaman dulu ketika mereka memberitakan Injil. Para rasul yang terlibat di dalam pemberitaan Injil mempunyai hak untuk makan dan minum. Maksudnya makan minum dari mana? Mendapatkan penghidupan untuk dirinya dari jemaat yang mereka dirikan. Ya, misalnya Paulus Rasul Kefas saja yang disebut, Petrus gitu ya. Dia mendirikan jemaat di satu tempat, membina jemaat di situ. Nah, Kefas atau Petrus itu punya hak untuk mendapatkan penghidupan dari jemaat. Jemaat terus menyediakan apa saja yang diperlukan oleh Petrus. Mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Kemudian para rasul rupanya ini ketika pergi memberitakan Injil itu tidak sendirian. Baru kita tahu Bapak Ibu di sini ternyata Petrus itu dan juga orang-orang yang lain yang terlibat dalam pemberitaan Injil itu ketika pergi memberitakan Injil ditemani oleh istri-istri mereka. Tidak kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Kemudian yang berikutnya, karena para rasul terlibat di dalam pemberitaan Injil dan pembinaan jemaat, para rasul kehidupannya dijamin oleh jemaat, ya. Mereka tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Dan lihat Bapak Ibu ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Para rasul lain tidak melakukan seperti yang dilakukan Paulus. Mereka tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Tapi lihat Bapak Ibu, Paulus sebagai rasul memiliki hak untuk itu semua. Pergi memberitakan Injil dengan membawa istri, kemudian berhak untuk mendapatkan penghidupan dari jemaat. Karena mendapatkan penghidupan dari jemaat, maka Paulus sebenarnya juga memiliki hak untuk dibebaskan dari pekerjaan untuk mencari nafkah. Itu hal yang benar, itu hal yang baik. Dan kemudian Paulus memberikan penjelasan selanjutnya ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah
yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Nah, ini Bapak Ibu, Paulus memberi keterangan yang dilakukan para rasul itu benar, itu baik, itu menjadi haknya. Karena apa? Lihat, kalau orang pergi perang, menjadi prajurit untuk terlibat untuk berperang, maka kerajaan itu harus menyediakan apa yang diperlukan untuk maju perang, mulai dari perlengkapan perang, alat perlindungan, baju zirah, kemudian ketopong, helm penutup kepala, senjata, sampai dengan ransum, makanan perbekalan. Yang maju perang ya begitu. Kemudian kalau ada orang yang menanami kebun anggur, dia punya hak untuk minum anggurnya, untuk menikmati hasilnya. Kemudian orang yang menggembalakan kawanan domba juga punya hak untuk minum susu domba itu. Tunggu dulu, belum selesai ya. Terus, ini bahkan dijelaskan di dalam Taurat. Ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi Bapak Ibu di kitab Ulangan, jadi yang dikatakan Paulus tadi dari Taurat, itu kutipan dari kitab Ulangan bab 9 ayat 9. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Mengirik itu melepaskan bulir gandum dari tangkai. Dan itu dilakukan dengan cara begini. Gandum yang habis dituai, itu ya, masih ada tangkainya ya, itu ditaruh di tanah yang lapang, kemudian silakan membayangkan ada papan agak besar, tebal, lalu di papan itu di bagian bawahnya itu ditaruh kerikil-kerikil ya, yang diatur. Kemudian nanti papan ini akan ditarik dengan sapi. Lalu ada orang yang berdiri di atas papan. Nah, papan ini akan dijalankan di atas tangkai-tangkai gandum tadi. Tujuannya adalah untuk melepaskan butir-butir, bulir-bulir gandum dari tangkainya. Pada waktu ini sapi sedang bekerja. Nah, kalau sapi sedang bekerja, peringatannya, jangan diberangus mulutnya, jangan ditutup mulutnya. Kenapa? Supaya dia bisa makan. Dia bekerja, jadi layak kalau dia makan. Nah, Paulus mengingatkan, apakah Taurat ini bicara tentang lembu? Nggak mungkin Taurat ngatur lembu. Kenapa? Ya lembunya nggak baca Taurat. Tapi Paulus menggunakan Taurat menggunakan kiasan ini untuk menjelaskan, lihat, orang yang bekerja untuk Tuhan itu layak mendapatkan penghidupan dari situ. Lihat ke ayat 11 sekarang. Jadi Paulus mau menunjukkan haknya sebenarnya. Lihat ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Jadi kalau Paulus sudah memberitakan Injil kepada orang Korintus, membentuk jemaat Korintus, sebenarnya Paulus memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan dari jemaat Korintus. Lihat Bapak Ibu,
Kalimat berikutnya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Paulus tidak mengambil apa yang sesungguhnya menjadi haknya dari jemaat Korintus. Penghidupan, dana untuk kehidupannya gitu. Paulus tidak mengambil itu. Karena apa? Bapak Ibu silahkan mengingat yang di kisah para rasul tadi, dia bekerja. Atau Bapak Ibu juga bisa melihat di ayat 6 tadi, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Paulus bekerja dengan tangannya untuk mendapatkan uang. Dia tidak mengambil apa yang sebenarnya menjadi haknya dari jemaat Korintus. Paulus sadar itu dan ia melakukan hal itu supaya ia tidak menjadi sandungan atau rintangan bagi pemberitaan Injil. Nah, kemudian Paulus bicara lebih lanjut untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dia punya hak. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Dalam kitab Imamat, Bapak Ibu, itu kalau orang Yahudi mempersembahkan kurban, terserah mau sapi, kambing, atau domba, maka imam yang mempersembahkan kurban itu mempunyai hak untuk mendapat bagian dari kurban itu. Nah, saya tidak akan bicara detail, Bapak Ibu sebenarnya bisa mencarinya di kitab Imamat. Ada bagian untuk imam gitu kalau ada orang mempersembahkan kurban. Jadi sudah jelas di dalam hukum Taurat, imam yang melayani mezbah, imam yang bertugas untuk mempersembahkan kurban, dia memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari situ. Nah, kemudian masih ada lagi ayat 14. Demikian pula Tuhan Yesus ini ya, telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu pasti tidak lupa dengan kata-kata Tuhan Yesus, seorang pekerja layak mendapatkan upahnya. Tuhan pernah mengatakan itu, dan kemudian Paulus mengingat itu. Tuhan sendiri loh bilang, kalau orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil layak untuk mendapatkan penghidupan dari pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu, semua ini tadi disampaikan oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia memiliki hak ya, untuk hidup seperti rasul yang lain, terutama dalam hal mendapat penghidupan dari jemaat. Karena apa? Dia terlibat di dalam pemberitaan Injil seperti rasul yang lain, dia terlibat di dalam pembangunan pendirian jemaat seperti yang lain. Dan kalau dia mengambil itu semua, itu tidak ada soal, tidak ada masalah. Tapi lihat ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Nah, untuk apa? Mendapat penghidupan dari jemaat, membawa istri, dan kemudian dibebaskan dari pekerjaan lain untuk cari nafkah. Jadi Paulus menegaskan, aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian seperti rasul-rasul yang lain. Enggak. Sebab lebih suka aku mati. Jadi sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Itu bukan disuruh ngisi sendiri. Tapi dari kata-kata Paulus sebelumnya, Paulus mengatakan lebih baik mati daripada mendapatkan penghidupan dari jemaat yang aku dirikan. Begitu. Lebih baik aku mati daripada menggunakan hak-hakku tadi. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan ini, tapi sekarang kita lihat ke ayat 15 lagi. Aku tidak menggunakan hak-hak
itu. Balik lagi, Bapak Ibu, para rasul pergi memberitakan Injil dengan membawa istri. Paulus rupanya beda dari yang lain karena ya dia tidak memiliki istri. Untuk menunjukkan hal ini, Bapak Ibu silahkan ke 1 Korintus bab 7. Di bab 7, Paulus menyampaikan nasihat tentang ini, perkawinan ya. Tapi yang kita mau perhatikan, itu bukan perkawinan secara keseluruhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Paulus ternyata menjalani kehidupan sebagai seorang selibat. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu selibat, tentang hubungan seksual. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Nah, ayat 7 Bapak Ibu. Namun alangkah lebih baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan. Supaya lebih baik mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Maksudnya apa? Tetap sendiri. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, ini Bapak Ibu untuk melihat Paulus ketika terlibat dalam pemberitaan Injil, dia sendirian. Dia tidak punya keluarga, tidak punya istri. Ya, dia punya hak, tapi ya dia tidak menggunakan itu. Karena apa? Nanti Bapak Ibu, Paulus akan menunjukkan orang-orang yang tidak memiliki istri, itu akan mencurahkan perhatiannya semata-mata kepada Tuhan. Lihat ke bab 7, ayat 32. 7:32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Paulus sebenarnya di ayat 32 nggak ngomongin orang lain, dia ngomongin dirinya sendiri kan. Seumur hidup Paulus menggunakan seluruh kemampuannya hanya untuk membuat Tuhan senang. Nah, kemudian balik ke bab 9 lagi. Paulus sebenarnya punya hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Bapak Ibu silahkan mengingat kembali bagaimana Paulus itu dididik, dibesarkan dalam suasana pendidikan seorang rabi. Ya. Dan dalam pendidikan seorang rabi, para calon rabi itu diajari, dididik untuk belajar Taurat, menerapkan hukum agama Yahudi dalam keadaan yang sesungguhnya, ya. Tetapi mereka diingatkan dan memang dilatih untuk tidak terima apa menyebutnya ya, uang, honor gitu ya, dari pengajaran Taurat. Bapak Ibu nggak usah mikirin saya bukan rabi, ya.
Para rabi tidak tidak mendapatkan penghidupan dari mengajar Taurat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka dididik untuk melakukan pekerjaan profesional, dalam arti untuk mendapatkan uang. Mau pedagang, penjahit, tukang kayu, tukang batu, tidak ada masalah. Dan Bapak Ibu bisa melihat Paulus mengikuti pendidikan seorang rabi, dan untuk keperluan hidupnya Paulus melatih dirinya untuk menjadi tukang kemah. Nah, semangat itu tetap terawat, terjaga dalam diri Paulus, bahkan setelah dia menjadi seorang pengikut Yesus dan pemberita Injil. Jadi kemana-mana Paulus memberitakan Injil, itu menggunakan biaya yang disiapkannya sendiri dari pekerjaannya. Jadi dia sekali lagi dia tidak mengambil, tidak mendapatkan dana dari jemaat itu tadi. Nah, kemudian Paulus menggambarkan dirinya. Bapak Ibu silahkan ke ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Orang yang mau maju perang, jadi prajurit, itu resikonya adalah kematian. Dan untuk keperluan para prajurit, kerajaan akan mempersiapkan semua yang diperlukan. Nah, Paulus pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu, di zaman Paulus, dan Paulus juga menghadapinya langsung, resiko dari pekerjaan memberitakan Injil itu adalah penderitaan, penganiayaan, dan bahkan kematian. Paulus menggambarkan dirinya menjadi seorang prajurit yang mau maju perang. Ya, pemberitaan Injil seperti itu, maju perang karena resikonya mati. Tetapi Paulus seperti seorang prajurit maju perang, resikonya mati. Ya, tetapi dia mempersiapkan senjatanya, perlengkapan perangnya, baju perangnya itu tadi ya, sendiri, makanannya juga dia siapkan sendiri. Ini prajurit swadaya ini ya. Kenapa Paulus menggambarkan dirinya begitu? Karena ketika memberitakan Injil, Paulus menyediakan apa yang dia perlukan untuk pemberitaan Injil itu. Jadi dia bekerja, dapat uang, uangnya dipakai untuk membiayai karya pemberitaan Injil yang dikerjakannya. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika membaca teks seperti ini, Bapak Ibu silahkan mengamati, melihat apa yang ada di dalam diri Paulus. Terus sekarang Paulus sampai mengatakan tadi, aku tidak menggunakan hak-hak itu. Dan seperti inilah yang dimaksudkannya. Sekarang silahkan ke ayat 16. Kita lanjut. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil untuk Paulus itu keharusan. Sesuatu yang harus dia kerjakan. Ya. Dan dia mengatakan dengan bahasa yang keras, celaka aku kalau sampai tidak memberitakan Injil. Paulus sudah mengalami bagaimana Yesus, anak Allah, mati untuk dia. Silahkan mengingat kembali surat Galatia. Kemudian silahkan juga mengingat surat Filipi ketika dia mengatakan setelah kenal Yesus, dia melihat semua yang pernah dialaminya di masa lalu sebagai kerugian, bahkan sampah. Karena apa? Pengenalan akan Yesus lebih mulia dari semua yang pernah diterima dan dilakukannya. Begitu. Sehingga ketika dia sudah mengalami, menerima sesuatu kemuliaan yang begitu besar dari Allah, merasakan bagaimana Allah mengasihi dia melalui Yesus, Paulus tidak bisa diam. Dia merasa harus mengerjakan pemberitaan Injil, memberitakan Yesus. Ya, keharusan. Bukan sesuatu hal yang dikerjakan lalu mendapatkan keuntungan dari situ. Ayat 17. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya
bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau aku melakukannya karena kehendakku sendiri, ya pantas aku terima upah. Tapi aku memberitakan Injil bukan karena kehendakku. Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini, dan aku bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan kepadaku untuk memberitakan Injil ini. Nah, kemudian kalau ada yang nanya, ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Paulus ditanya upahnya apa? Upahku itu adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa menerima upah. Kenapa kok begitu? Memberitakan Injil itu sudah merupakan kegembiraan, rahmat yang diterima oleh Paulus. Kalau sampai dia diberi upah karena memberitakan Injil, dia malah merasa sedih. Tunggu, Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada lektor, lektris kan ya? Itu sekali Bapak Ibu membaca kitab suci di misa, itu honornya berapa sekali baca? Kalau ada yang jawab, pasti Bapak Ibu akan langsung tertawa. Tertawanya gimana? Bukan tertawa senang, bukan tertawa muji, enggak. Pasti akan langsung merendahkan. Ikut di dalam perayaan Ekaristi, diminta bertugas sebagai lektor atau lektris, dapat honor. Aneh sekali. Tapi tunggu, kalau dibalik, kegembiraan seorang lektor atau lektris apa? Kalau dia bisa menjalankan tugas itu dengan baik, dapat membacakan dengan benar, lalu membuat orang yang ikut dalam Ekaristi semua mendengarkan firman Tuhan. Itu kegembiraannya. Kalau ada yang menawarkan honor, Bapak Ibu akan buru-buru lari, mendekat atau menjauh? Menjauh, enggak bisa. Ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan untuk Tuhan, enggak mungkin saya terima honor begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus, yang harus diingat juga, jangan berpikir Paulus sedang sombong. Enggak. Paulus sebenarnya sedang memberi teladan. Dan kalau Paulus tidak menulis, teladannya akan menyebutnya ya, tidak akan diketahui. Dan nyatanya apa yang dilakukan Paulus itu ditulis, kemudian tulisannya diwariskan turun-temurun sampai kepada kita, sehingga kita bisa belajar sesuatu dari pemberitaan, dari semangat spiritualitas yang hidup di dalam diri Paulus. Nah, sekarang begini. Tunggu dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan teks ini, silahkan disampaikan dulu. Silahkan Ibu moderator mengaturnya, silahkan. Lus. Ya, silakan Ibu Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Langsung saja bicara atau tulis di chat, terserah. Lagi berpikir kayaknya Pak Seto. Iya, saya tidak bisa saya hanya bisa melihat daftar, nggak bisa melihat videonya, jadi nggak ngerti suasana hati Bapak Ibu yang belajar malam hari ini. Beneran nggak ada ini. Kalau nggak ada saya ngomong terus loh ya. Minggu depan minta request pada video apa ya Pak? Pak Seto? Iya, Ibu silahkan. Apakah kalau demikian
yang dilakukan oleh para rasul yang punya hak 3 tadi itu apa kurang tepat, apa nggak benar, atau salah, atau gimana? Nah, tadi kan kita sudah melihat itu, Bu. Semua yang dilakukan oleh para rasul, membawa istri, kemudian mendapatkan penghidupan, itu hak mereka dan itu sah. Dan Paulus menjelaskan dengan macam-macam hal kan. Ya. Mau perang, itu dibiayai. Orang yang membuat kebun anggur, pantas menikmati hasilnya. Orang yang menggembalakan kambing domba, pantas minum susunya. Kemudian bahkan menunjuk Taurat loh ya. Jangan memberangus mulut rembu yang sedang mengirik. Mereka yang bekerja di Mizpah layak mendapatkan penghidupan dari Mizpah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seorang pekerja layak mendapatkan upahnya. Yang dilakukan para rasul tidak masalah, itu hak mereka. Tapi Bapak Ibu, Paulus tidak menggunakan hak seperti itu. Paulus mengambil sikap yang berbeda. Jadi Paulus tidak mengatakan yang dilakukan oleh para rasul lain salah, enggak, itu benar. Tapi aku memilih untuk melakukan yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu tidak ketemu hitam dan putih, baik yang dilakukan oleh para rasul lain dan kemudian yang dilakukan oleh Paulus, ini sama-sama benar. Tapi ketika kita belajar Paulus, Ibu silahkan memperhatikan suasana yang ada di dalam hati Paulus ini tadi. Jadi begitu Ibu. Sudah jelas? Atau boleh tanya Kak Seto? Iya, silakan. Boleh tanya Kak Seto? Saya Bu Rini mau tanya, apa hubungannya dengan perpuluhan Pak Seto yang Tidak ada dipersembahkan? Tidak ada hubungannya. Kalau ditanya hubungannya, nggak ada hubungannya Ibu. Kenapa? Okay. Kalau tidak maksudnya kan itu persembahan yang diberikan untuk penginjil itu, maksudnya untuk pewarta, itu kan kalau diruntut ke yang sebelumnya, ajarannya sebelumnya kan ada yang namanya perpuluhan itu. Nah itu apakah ada hubungannya apa enggak? Tidak ada, karena persepuluhan itu persembahan untuk Tuhan. Oke. Jadi kalau Bu membaca misalnya ya di kitab Ulangan bab 26, jadi semangatnya itu sebenarnya begini kalau persepuluhan itu ya di Perjanjian Lama. Tuhan sudah memberi kamu tanah Kanaan. Ini Tuhan bicara kepada orang Israel ya. Kemudian tanah Kanaan kamu pelihara, kamu rawat dan kamu mendapatkan panen untuk hidupmu. Nah, kemudian karena kamu hidup di tanah Tuhan, tanah yang kamu pelihara dan mendapatkan penghasilan itu adalah tanah Tuhan, maka sebagian hasilnya kamu persembahkan untuk Tuhan. Ukurannya adalah 1/10. Dari mana 1/10? Ya itu pembagian yang umum yang biasa di antara orang Yahudi di zaman kuno saja. Nah, kemudian kalau membaca lagi yang Ulangan bab 26 tadi, Tuhan nggak perlu persembahan dari orang Israel. Tapi yang memerlukan entah itu daging binatang, kemudian hasil bumi, itu adalah satu, orang-orang Lewi yang tidak mempunyai tanah untuk usaha. Kemudian orang-orang miskin. Jadi persembahan untuk Tuhan, persepuluhan tadi, juga bisa diberikan melalui mereka. Jadi persembahannya persepuluhan seperti itu. Sedangkan yang kita lihat di sini, orang yang pergi memberitakan Injil berhak untuk mendapatkan penghidupan dari jemaat. Dan Paulus tidak bicara sama sekali tentang besarannya. Jadi itu dua hal saya akan mengatakan dua hal yang berbeda. Jangan-jangan yang Ibu sampaikan karena melihat dalam di kelompok-kelompok tertentu seperti ini seperti yang Ibu sampaikan itu yang dilakukan. Padahal bukan itu yang dimaksudkan di dalam perikop ini, dan kemudian ada semangat yang berbeda juga jangan-jangan dalam prakteknya sekarang. Misalnya, saya membayar persepuluhan untuk siapa? Kemudian
Berikutnya, motivasinya. Membayar persepuluhan itu karena apa atau untuk apa? Motivasi seringkali berbeda. Begitu, Ibu. Silahkan yang lain lagi kalau Maunya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Iya, silahkan Bapak. Kalau tadi mendengar latar belakang yang setelah disampaikan dari jemaat di Korintus, apa benang merah tema pembelaan dia sebagai rasul pada bab 9 ini hubungannya dengan latar belakang jemaat di Korintus yang ada perpecahan, kemudian hidup dalam ketidakmoralitas yang rendah dan sebagainya, itu apa yang bisa ditarik letak pembelaan Paulus sebagai hak sebagai rasul? Ini sebenarnya bukan pembelaan, Bapak, tapi penjelasan bahwa dia tidak dia punya hak tapi tidak menggunakan haknya, gitu kan? Itu sebenarnya kaitannya dengan bab 8. Di bab 8 itu ada persoalan di dalam jemaat. Boleh enggak makan daging yang dipersembahkan, yang sudah dipersembahkan untuk jemaat? Silahkan Bapak Ibu membayangkan begini dah. Orang-orang Korintus itu masih, ya mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewi kan. Lalu mereka pergi ke kuil. Di kuil mereka membawa daging yang kemudian itu didoakan, lalu dipakai untuk ibadah gitu kan. Ada daging yang dibakar untuk dewa-dewi, ya. Tapi ada daging yang lebih. Daging yang lebih itu, satu digunakan untuk pesta, dua dijual di pasar. Pertanyaannya, boleh nggak mengikuti perjamuan, pesta, yang kemudian di situ disajikan daging yang sudah dipersembahkan untuk berhala, lalu makan daging itu? Atau boleh nggak waktu di pasar membeli daging yang dipersembahkan yang sudah dipersembahkan untuk jemaat lalu dijual di situ? Nah, sikap jemaat terbelah. Lihat sekarang Bapak Ibu ke bab 8. Bab 8 ya, ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan itu sebagaimana harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, pengetahuan ya, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Maha Esa. Jadi kalau Allah itu tidak ada, saya punya pengetahuan. Dalam pengetahuan saya, dewa-dewi itu tidak ada. Daging yang dipersembahkan untuk dewa-dewi berarti daging dipersembahkan kepada yang tidak ada. Jadi boleh nggak makan daging? Nggak masalah, makan aja, gitu kan? Tetapi, kemudian lihat ke ayat 7. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Jadi ada sebagian jemaat yang, berhala-berhala itu, dewa-dewa itu ada. Kalau saya sudah ikut Yesus tapi makan daging, berarti saya tidak setia kepada Yesus. Ini yang disebut orang yang tidak mempunyai pengetahuan, ini disebut orang yang pengetahuannya lemah. Ya. Kemudian Paulus mengingatkan, kamu yang tahu, jangan mengabaikan saudara-saudaramu yang tidak tahu. Kamu yang punya pengetahuan, jangan mengabaikan saudara-saudaramu yang tidak mempunyai pengetahuan. Orang yang berpikir, yang kurang pengetahuan ya, yang berpikir bahwa berhala-berhala itu tidak ada, ketika melihat saudara-saudaranya, orang-orang makan daging persembahan dengan tanpa merasa bersalah karena memang berhala itu tidak ada, orang-orang ini merasa terganggu pasti. Loh, kalau begitu boleh makan daging berhala. Oh, kalau begitu boleh sekaligus ikut Yesus dan masih
mengikuti persembahan kepada berhala. Nah, Paulus mengingatkan bagaimana? Ayat 9. Jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dikuatkan. Berarti ingat, pengetahuan mereka lemah, pengetahuan mereka sedikit. Dan mereka akan bisa berpikir, enggak apa-apa, sekaligus menyembah Yesus dan berhala. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya jangan aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Paulus mengingatkan, perhatikan saudaramu yang lemah pengetahuannya. Sebenarnya kamu makan tidak masalah, tapi kalau mau tidak ada masalah karena berhala memang tidak ada. Tapi kalau kamu makan, saudara-saudaramu yang lemah pengetahuannya, kasihan mereka. Kamu nggak makan, nggak apa-apa. Kamu tidak menggunakan hakmu itu, nggak apa-apa gitu. Dan Paulus berani mengatakan, kalau makanan menjadi batu sandungan, aku nggak akan makan daging. Dan aku, Paulus, sudah biasa sering melakukan hal seperti itu, tapi dalam persoalan yang lebih serius. Apa itu? Aku rasul, aku mempunyai hak untuk mendapatkan hak-hakku sebagai rasul, tetapi aku tidak menggunakannya. Begitu hubungannya, Pak. Ya, terima kasih Pak, sudah jelas sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah dulu ya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu kembali ke bab 9, lalu kita akan belajar apa dari semangat Paulus ini. Begini, Bapak Ibu, setiap orang yang telah dibaptis menjadi percaya kepada Yesus, itu kan memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi, memberitakan Kristus. Dan itu dilakukan dengan macam-macam cara. Ada yang dengan kata, tapi ada juga yang dengan perbuatan. Nah, kita dipanggil untuk melakukan itu. Nah, banyak orang Bapak Ibu yang menyebutnya ya, mengabaikan, nggak peduli bahwa dia adalah murid Yesus, pengikut Yesus yang punya tanggung jawab untuk memberitakan Yesus. Tidak harus pemberitaan itu dengan Bapak Ibu datangi orang-orang untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi dengan kesaksian hidup, dengan menjalani kehidupan sebagai orang yang menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu bisa memberitakan Injil itu. Kemudian ada juga yang kita perlu perhatikan, di antara orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, ya, itu ada orang-orang yang bisa dikatakan kalau memakai bahasa misi teologi, ya, ada yang perlu menerima re-evangelisasi. Sudah percaya kepada Yesus tetapi tidak mengerti apa yang dipercaya. Banyak orang di dalam gereja Katolik yang sebenarnya ada dalam situasi seperti itu. Kalau ditanya, kamu pengikut Yesus? Iya, saya ikut Yesus. Yesus itu siapa? Katanya sih begini. Terus apa isi kepercayaan kepada Yesus? Diam dan nggak bisa jawab. Banyak orang yang seperti itu. Ikut Yesus tetapi tidak mengerti apa yang dipercayanya. Dan lebih berat lagi, bahkan tidak memiliki relasi dengan Yesus yang diikutinya. Nah, Bapak Ibu, kita yang sudah menjadi percaya kepada Yesus memiliki tanggung jawab itu. Ingat kata-kata Paulus, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Belajar dari Paulus, kita akan keluar dari situasi menyebutnya orang Katolik minimalis.
yang saya maksudkan dengan Katolik minimalis, ya pokoknya Katolik ya sudah. Pokoknya masih berdoa, masih ikut misa, sudah selesai. Bapak Ibu, ketika kita berpikir seperti itu, menjadi Katolik itu pokoknya berdoa, kemudian masih ikut misa, ya kadang berbuat baik, ya. Tapi berbuat baik itu kadang-kadang atau selalu. Kita tidak punya kesempatan Bapak Ibu untuk selalu berbuat baik. Tapi ada banyak kesempatan kita berbuat baik, iya. Tapi kalau dikatakan selalu saya berbuat baik, bisa berbuat baik, Bapak Ibu, iya terlalu besar bagi kita kalau sampai mengatakan saya sudah berbuat baik kepada semua orang dan seumur hidup sudah melakukan semua yang baik. Kalau orang sampai mengatakan menjadi orang Katolik itu cukup seperti itu, pertanyaannya, itu pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari mana yang mengatakan kalau jadi orang Katolik itu cukup seperti itu? Belajar kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, khususnya di dalam hal pemberitaan Injil. Bisa jadi kita memberi kesaksian kepada orang di luar gereja, tapi bisa juga menolong saudara-saudara kita di dalam gereja yang memerlukan pengetahuan tentang iman misalnya. Menolong saudara-saudara kita untuk kembali bisa dekat dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu mengingat apa yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, bicara tentang materi saja lah. Bicara tentang materi ya. Dari sekian banyak yang sudah diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu, saya tidak akan menilai, Bapak Ibu silahkan melihat diri sendiri. Ada enggak bagian yang saya gunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Seperti Paulus tadi. Paulus bekerja dan hasil kerjanya hanya dipakai untuk melakukan pemberitaan Injil tadi. Nah, kemudian kita bisa belajar dari semua yang sudah diberikan Tuhan kepadaku. Ada atau tidak, berapa banyaknya itu tidak penting. Jangan-jangan banyak sekali, jangan-jangan sedikit sekali. Tapi ada bagian yang digunakan untuk terlibat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mustahil bagi kita untuk dilakukan, Bapak Ibu. Enggak bisa juga kita mengharapkan besok kalau saya sudah kelebihan uang, baru saya akan melakukan pekerjaan Tuhan, saya baru akan menggunakan kelebihan uang saya untuk Tuhan. Kalau itu yang dipikirkan, kalau itu yang diharapkan, silahkan pikirkan lagi, kapan saya bisa melakukan yang seperti itu. Kapan saya akan merasa cukup uang saya sehingga ada lebihnya untuk Tuhan. Enggak nyaman kalau saya memakai kalimat itu tadi kan. Sudah punya uang banyak, kemudian kalau ada kelebihan, baru saya gunakan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, begini, itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan, sekali lagi, dan tidak perlu menunggu saya sudah, menyebutnya ya, sudah selesai semua, lalu saya tidak memerlukan apa-apa lagi, malah bukan itu. Bapak Ibu, ketika ya saya bicara kepada Bapak Ibu, saya ada di tempat, ini di luar rumah saya, dan di tempat ini Bapak Ibu, saya, ini sebelum virus datang, ini tempat saya belajar kitab suci bersama anak-anak. Jadi ruangannya di sini, kemudian, bukan ruangan, jadi ini tempatnya terbuka. Bapak Ibu hanya bisa lihat begini, ini ruangan yang terbuka, di tempat ini saya belajar kitab suci bersama dengan anak-anak. Ya, kadang banyak, kadang sedikit, tetapi ya ini sekedar contoh saja. Hal seperti ini bisa dilakukan. Saya bekerja, ya. Sekarang ini kalau saya belajar kitab suci bersama dengan Bapak Ibu, saya bekerja. Kemudian ngajar di tempat lain, menulis buku, saya bekerja. Dan saya mendapatkan uang dari situ. Tapi uang yang saya terima dari pekerjaan ini,
ini ada bagian, saya tidak bisa menghitung berapa banyaknya, bukan, jadi saya tidak mengurus itu, tetapi ada bagian yang saya gunakan memang untuk apa menyebutnya ya, untuk melakukan pekerjaan yang saya sebut tadi. Jadi ada bagian yang kita bekerja, mendapatkan uang, tapi ada bagian yang lain lagi, saya bekerja untuk Tuhan dan saya mengeluarkan uang saya sendiri gitu ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Dan apa yang saya lakukan Bapak Ibu hanya soal sederhana, kecil. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan jauh lebih besar daripada yang saya kerjakan. Bukan sesuatu hal yang mustahil dan tidak perlu disombongkan, nggak ada gunanya untuk sombong. Tetapi silahkan mengingat yang ada di dalam hati Paulus dan kita bisa pelajari itu tadi. Tuhan sudah memberi saya banyak, Tuhan juga memberi saya tugas. Dan kegembiraan saya adalah kalau saya bisa melakukan tugas itu. Ada waktunya saya bekerja mendapatkan penghidupan, dan ada waktunya juga saya menggunakan bagian dari hasil pekerjaan saya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, itu yang kita bisa belajar dari semangat Paulus di 1 Korintus bab 9 ini. Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu tetap bisa dikerjakan sekarang dan gereja memerlukan orang-orang yang memiliki semangat seperti ini. Gampang saja kalau mau melihatnya. Silahkan pergi ke paroki, perhatikan mereka yang di katekumen, komuni pertama, bina iman, krisma. Ini contoh yang polos saja, yang biasa saja. Kemudian persiapan perkawinan, kemudian pendampingan untuk para lanjut usia. Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam gereja, dan Bapak Ibu kita semua bisa terlibat di dalamnya. Perkara bagaimana teknisnya di paroki sendiri atau di lingkungan, silahkan memperhatikan prosedurnya. Baik, sekarang kita beralih ke tema yang kedua. Bapak Ibu silahkan ke 1 Korintus bab 11 sekarang. 1 Korintus bab 11, mulai dari ayat 17. Sebelumnya Bapak Ibu silahkan mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada malam menjelang kematiannya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyelenggarakan apa yang kemudian kita kenal sebagai Ekaristi. Nah, jadi pada malam itu Yesus mengadakan perjamuan Paskah, ya. Ingat ketika Yesus mengutus 2 orang muridnya masuk ke kota Yerusalem untuk menemui seseorang, dan di rumah orang itu 2 murid ini harus menyiapkan apa yang diperlukan untuk perjamuan Paskah. Paskahnya ini adalah Paskah Yahudi loh ya. Jadi dalam perjamuan Paskah Yahudi, ini pengetahuan umum saja, menu utamanya adalah daging anak domba bakar. Kemudian roti yang dibuat tanpa ragi. Berikutnya ada sayuran pahit. Dan ada, ya kalau minumnya ya minuman orang Yahudi pada waktu itu, anggur. Nah kemudian, jadi malam itu Tuhan Yesus merayakan perjamuan Paskah. Berarti Tuhan Yesus makan daging anak domba bakar, makan roti tidak beragi, sayur pahit, dan minum anggur bersama dengan murid-muridnya. Ya. Kemudian setelah jamuan Paskah ini selesai, menu Paskah tadi masih ada. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya dan mengatakan, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus mengambil piala yang isinya anggur dan mengatakan, ini adalah piala darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu. Ada 2 acara. 1 perjamuan Paskah, 2 Ekaristi. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
Nah, kemudian yang dilakukan bukan soal perjamuan Paskahnya, tetapi soal Ekaristinya tadi. Para rasul, termasuk Paulus, pergi memberitakan Injil, membentuk jemaat, dan mereka juga melakukan ibadah yang sekarang kita sebut sebagai Ekaristi itu. Nah, sekarang baru kita lihat, Bapak Ibu, ke bab 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Perpecahannya itu bagaimana, keburukannya itu seperti apa, Paulus bicara di ayat selanjutnya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ini Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Ada tempat perjamuan, tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul jemaat Korintus ya. Jadi ada tempat untuk berkumpul, dan di tempat itu para anggota jemaat biasanya menyelenggarakan Ekaristi. Nah, di tempat itu ada suasana yang aneh sebelum Ekaristi dimulai. Ada orang-orang yang punya banyak makanan, datang ke tempat pertemuan itu, lalu makan dan minum, ya, sampai kekenyangan, sampai mabuk. Kemudian datang orang-orang yang nggak punya makanan, anggota jemaat yang nggak punya makanan, ke tempat perjamuan itu, nggak punya makanan dan tidak ditawari makan. Sehingga yang terjadi, orang-orang yang tidak punya makanan ini hanya menahan lapar sambil melihat orang kekenyangan. Situasi yang aneh. Sesudah itu menjadi lebih aneh lagi, mereka yang kelaparan, mereka yang lapar, dan mereka yang kekenyangan, mereka yang haus, dan mereka yang mabuk, sama-sama ikut Ekaristi. Silahkan membayangkan situasi yang seperti itu. Situasi yang sangat aneh, dan Paulus tidak bisa diam melihat itu. Dan Paulus bicara keras di ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Yang kamu lakukan itu parah. Kalau kamu cuma mau makan dan minum, kamu kan punya rumah. Emangnya kamu tidak punya rumah untuk makan dan minum begitu saja? Dan kalau sampai kamu makan dan minum di tempat perjamuan, dan yang kemudian adalah saudara-saudaramu lapar tapi kamu tidak peduli, kamu sebenarnya sedang membuat malu orang-orang yang tidak punya makanan itu. Seolah-olah kamu berkata, lihat kamu tidak punya makanan. Kamu begitu miskinnya sehingga nggak punya makanan. Lihat kami, makan besar, makan banyak. Nah, kemudian Paulus berbicara lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam perayaan Ekaristi itu. Lihat ke ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Paulus menunjukkan praktek ekaristi, perayaan ekaristi yang kita lakukan di Korintus ini aku sampaikan kepada kamu. Dan apa yang kita lakukan ini, ekaristi, itu karena kita melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan melakukan hal yang sama dan Tuhan menyuruh kita melakukannya. Ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika mengikuti ekaristi, ketika kita mengadakan perjamuan ini, ekaristi, kita sedang mengenangkan Tuhan Yesus. Khususnya mengenangkan apa yang dilakukannya di kayu salib ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa semua orang. Terus, ini menjadi jelas ya 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, tiap minggu mengikuti perayaan ekaristi, ya kita mendengar ini kan, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini. Anamnesa, dalam anamnesa itu kita diingatkan mengenangkan wafat Yesus, kemudian kebangkitan Yesus, dan kerinduan untuk menantikan, menyambut kedatangan Tuhan. Jadi yang harus diingat ketika orang melakukan perayaan ekaristi adalah Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk keselamatan manusia. Dan anggota jemaat itu melakukan perjamuan ini, ekaristi ini. Karena apa? Terus mengingat karya Yesus sambil menunggu Tuhan datang dengan penuh kerinduan. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu melihat ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu amati baik-baik kalimat ini. Ini penting khususnya untuk kepercayaan Katolik ini. Barang siapa, jadi siapa saja yang dengan cara yang tidak layak makan roti. Jadi dengan cara yang tidak layak makan roti, berdosa terhadap tubuh Tuhan. Yang dengan cara yang tidak layak minum anggur perjamuan itu, berdosanya terhadap siapa? Berdosanya terhadap darah Tuhan. Jadi bukan dengan cara yang tidak layak makan roti, berdosa terhadap roti. Dengan cara yang tidak layak minum anggur, perjamuan ini berdosa terhadap anggur. Minum anggur dengan cara yang tidak layak, makan roti dengan cara yang tidak layak, berdosanya terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lalu lihat juga ke ayat 24. Mengambil roti, memecahkan, lalu mengatakan, ini tubuhku. Tubuhnya itu yang mana? Rotinya itu. Di dalam teologi Katolik, Bapak Ibu, kita mengenal istilah transsubstansiasi. Trans itu melintasi, ya. Kemudian substansi itu hakikat. Ya, hakikat. Jadi yang berubah hakikatnya, bukan materinya. Materinya tetap tidak berubah. Maksudnya, yang dipegang oleh Yesus dari sisi materi, ini materinya sama, roti. Roti itu dibuat dari gandum. Setelah Yesus mengatakan, ini tubuhku, tetap materinya, tidak berubah. Jadi roti itu tetap roti secara material, tidak berubah menjadi daging gitu ya, apalagi daging manusia, enggak. Tetap roti.
Yang berubah adalah substansi. Substansi itu hakikat. Hakikat itu bagaimana? Yang sebelumnya hanya makanan, roti, sekarang berubah menjadi apa menyebutnya? Tubuh Tuhan, tubuh Kristus. Nah, perubahan ini ya kalau dikatakan sulit dipahami, ya kita jauh lebih gampang melihat, mempercayai perubahan materi. Kalau daging, roti itu berubah jadi daging, gampang kita mempercayai melihatnya. Kemudian kalau yang berubah itu adalah hakikat, itu hanya kita bisa terima, hanya kita bisa mengerti dengan percaya, dengan iman. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk menggambarkannya ya, Bapak Ibu, saya bicara atau memakai ilustrasi kitab suci ya, bukan handphone suci, kitab suci. Ketika kita memegang kitab suci, kita tidak akan pernah mengguling-gulingkannya, melemparkannya. Karena apa? Kita mengetahui ini kitab yang suci karena isinya di dalamnya adalah firman Allah. Kemudian sekarang mundur dalam proses pembuatan kitab suci. Kalau Bapak Ibu pergi ke percetakan Alkitab, yang Bapak Ibu lihat di sana adalah gulungan kertas, tinta, ya, kemudian mesin cetak. Kalau mesin ada mesin cetak, mesin lipat, mesin jahit, kemudian lem juga ada untuk jilid. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu pergi ke tempat itu, yang akan Bapak Ibu temukan adalah benda-benda seperti itu, kertas, tinta, lem. Dan Bapak Ibu aneh kalau Bapak Ibu di sana bertanya, misalnya ya, kalau orang bertanya, di mana kertas suci yang digunakan untuk mencetak kitab suci? Di mana tinta suci untuk mencetak kitab suci? Nggak ada yang perlu, nggak ada. Tintanya tinta biasa, yang digunakan untuk mencetak kitab suci sama dengan tinta yang digunakan untuk mencetak kitab lain. Tapi begitu sudah dicetak, dijilid, diberi sampul, sudah Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu akan mengambil sikap yang berbeda terhadap kertas tinta yang sudah jadi kitab, dan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sudah mengatakan ini kitab yang suci. Kalau di percetakan, ya namanya gulungan kertas berat, ya tidak akan diangkat supaya jangan sampai kena tanah, misalnya begitu. Nggak akan dihormati, nggak, biasa saja. Silahkan membayangkan itu saja ketika kita bicara tentang perubahan hakikat atau substansi itu. Jadi yang digunakan untuk membuat roti, ya gandum seperti yang digunakan untuk membuat roti yang lain. Tapi setelah dibuat menjadi roti, lalu digunakan di dalam perayaan Ekaristi, kita memandangnya dengan cara yang berbeda sekarang. Bedanya bagaimana? Kita melihat roti itu menurut hakikatnya sudah berubah menjadi tubuh Kristus. Dan sikap itu Bapak Ibu kita lakukan juga ketika kita misalnya membeli benda suci. Bapak Ibu ke toko rohani yang ada di paroki sampai ke Roma atau Lourdes sana, Bapak Ibu pergi ke toko patung, tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk ke toko patung itu ya dengan membuat tanda salib dulu. Ya. Tapi yang ditanya, yang dilihat apa ketika melihat patung suci, patung Bunda Maria atau patung Tuhan Yesus? Yang dilihat ya itu harganya. Sambil mikir di rumah bagusnya taruh di mana.
Tidak ada yang berlutut di depan patungnya sebelum beli. Tapi begitu patung itu sudah kita beli, kita taruh di rumah, pada kesempatan tertentu sudah diberkati, maka ada yang berbeda di dalam hati kita ketika berhadapan dengan patung itu. Karena apa? Di rumah patung itu membawa saya ke hadapan Tuhan. Patung itu menjadi sarana bagi saya untuk bisa menyebutnya ya, merasakan bahwa Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu, perhatikan saja sikap di dalam hati kita terhadap 1, kitab suci, 2, patung orang kudus, yang ketiga terhadap tubuh Kristus. Jadi sebenarnya teks ini, perikop ini Bapak Ibu, menegaskan kebenaran tentang transubstansi. Makan roti dengan cara yang tidak benar, tidak layak, minum anggur dalam ekaristi secara tidak layak, berdosanya terhadap tubuh Kristus, darah Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu, Paulus menunjukkan rupanya dulu di dalam jemaat ada kasus seperti ini, ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, rupanya ini di jemaat Korintus ada contoh kasus orang yang makan roti ekaristi, anggur ekaristi tanpa mengakui tubuh Tuhan. Itu cara yang tidak layak. Dan kemudian orang-orang itu mengalami konsekuensi. Konsekuensinya apa? Sampai ada yang lemah, sampai ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Bapak Ibu tidak usah mencari, sekarang kok nggak ada yang kayak gini. Jangan nantang Tuhan untuk menunjukkan cara yang seperti ini. Cukup mengingat di Korintus ada kasus, ada kejadian, dan itu menjadi peringatan bagi kita sekarang supaya kalau mau menerima tubuh dan darah Kristus, memeriksa diri. Memeriksa diri bagaimana? Bapak Ibu, kalau di gereja Katolik ada ketentuan, saya tidak akan bicara detail tentang hal itu. Siapa yang tidak layak untuk menerima komuni. Dan kemudian kesadaran bahwa saya orang berdosa yang tidak layak menerima tubuh Tuhan, itu kita ucapkan terus di dalam ekaristi, dan itu perlu mendapat perhatian. Aku tidak tidak layak untuk menerima Tuhan. Tapi nyatanya Tuhan datang, dan itu membuat aku bergembira, membuat aku bersyukur. Jadi Bapak Ibu, di ayat 23 sampai dengan 32 yang Bapak Ibu lihat itu adalah penjelasan Paulus tentang ekaristi itu seperti apa, sebenarnya apa, dan bagaimana jemaat harus bersikap di dalam perayaannya gitu. Lalu di ayat 32 Bapak Ibu, Paulus kembali ke pokok persoalan di awal. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada seorang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya. Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Jadi Paulus mengingatkan dalam pertemuan jemaat sekarang, biarlah kita hanya melakukan ekaristi. Tidak usah ada perjamuan sebelum ekaristi. Kalau diperlukan, ada orang lapar, jadi mau datang ke perjamuan ekaristi tapi lapar, makan dulu di rumah. Jangan dalam keadaan lapar seperti dulu, dalam keadaan lapar datang ke tempat pertemuan, membawa makanan banyak, lalu makan besar di situ. Nah,
Paulus mengingatkan jangan lakukan itu. Utamanya perjamuan Ekaristi. Kemudian dalam perjamuan Ekaristi tunggu teman-teman, saudara-saudaramu sampai semuanya datang, ya. Kemudian setelah itu baru adakan perjamuan. Sekali lagi, kalau ada yang lapar, udah makan saja di rumah, jangan di tempat perjamuan. Daripada kamu datang ke perjamuan, tetapi kamu kemudian menerima konsekuensi yang tidak baik. Jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut, silahkan kalau ada yang perlu disampaikan, kalau ada yang perlu ditanyakan, tapi kaitannya dengan perikop yang kita diskusikan ini. Silahkan, Bapak Ibu. Pak Seto mau tanya. Silahkan, Mbak. Iya, itu yang berkenaan, saya Eka, ini pertanyaan saya berkenaan tentang dihukum itu yang apa? Baiklah ia makan dahulu di rumahnya supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Dihukum di sini maksudnya dihukum oleh jemaat atau dihukum karena sakit Itu dan meninggal? mundur ke ayat 29, Pak. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui ia mendatangkan hukuman, ya. Lalu pernah ada yang dihukum? Iya, pernah. Lemah, sakit, atau ada yang meninggal. Nah, hukumannya ke situ. Hukuman di ayat dihukum di ayat 34 kaitannya di situ. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti di ayat 29 dan 30. Itu yang dimaksudkan. Ke situ kata dihukum, ini kata dihukum di ayat 34 mengacu ke ayat-ayat sebelumnya. Lemah, sakit dan meninggal itu ya Pak ya? Iya. Iya, ke situ. Tapi sekali lagi, jangan mengharapkan yang kayak gitu terjadi lagi loh ya. Sekarang banyak yang menerima kebutuhan dengan tidak layak, kok nggak dihukum. Nah, kalau mulai berpikir begitu, Bapak Ibu silahkan mengingat diri sendiri. Jangan-jangan nanti saya juga harus menghadapi hal yang sama. Iya, begitu Pak. Pak Seto, ya, sambil menunggu yang lain bertanya, ini ada pertanyaan di chat yang tadi belum dijawab. Pak Seto bisa lihat atau mau saya bacakan? Sebentar, saya lihat di chat. Dari Ibu Diani. Para rasul tidak bisa Bapak Ibu kaitkan langsung para rasul sama dengan pewarta. Kalau para rasul itu disamakan dengan pewarta, jadi yang harus belajar seperti para rasul siapa? Para pewarta. Terus Bapak Ibu jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Enggak, bukan begitu cara mengambil paralelnya. Kalau sekarang kita bicara sebagai orang Katolik, para rasul malah tidak menunjuk sama sekali kepada para pewarta. Kepada siapa? Bapak Ibu, ada dewan para rasul kan? Di zaman Yesus dan sesudahnya ada yang disebut dewan para rasul. Para pengganti Petrus dan para rasul itu kalau di gereja Katolik siapa? Dewan para uskup. Karena apa? Para uskup itu melanjutkan peran para rasul. Para uskup itu adalah yang menjaga dari abad ke abad, dari waktu ke waktu, ajaran para rasul. Nah, kemudian begini, dengan adanya kesinambungan para rasul, kemudian para rasul diganti oleh dewan para uskup sepanjang zaman, Bapak Ibu, ini memberikan jaminan kepada Bapak Ibu semua, kepada kita umat Katolik, bahwa apa yang dipercaya di dalam gereja Katolik sama dengan yang diajarkan oleh para rasul dulu. Ya. Berikutnya, kalau menyebut pewarta, saya malah akan bertanya kepada
Ibu, yang Ibu maksudkan dengan pewarta itu siapa? Nah, itu kan agak repot menjawabnya. Kriterianya siapa yang dipertanggungjawab? Enggak. Akan kesulitan untuk menjawab. Yang mengangkat seorang menjadi pewarta siapa? Lebih bingung lagi. Tapi begini Bapak Ibu, sekarang kita orang yang percaya kepada Yesus, kita membaca kitab suci, dan kemudian kita belajar untuk menjadi seperti para rasul dalam hal terlibat di dalam pemberitaan Injil. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tugas para rasul memberitakan Injil, membantu orang-orang supaya menjadi percaya kepada Yesus. Bapak Ibu pernah jadi rasul atau belum? Jangan-jangan sudah tapi nggak merasa. Yang membuat anak Bapak Ibu percaya kepada Yesus siapa? Yang mendidik anak-anak supaya menjadi percaya kepada Yesus, hidup sebagai orang yang mengikuti kehendak Yesus, siapa? Bapak Ibu kan? Silakan Bapak Ibu memperluas itu untuk orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu, tapi dengan cara yang agak berbeda. Karena Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal untuk anak, atau suami, atau istri di dalam keluarga, tapi di masyarakat, Bapak Ibu tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi Bapak Ibu bisa memberi contoh, bisa memberi teladan. Jadi begitu ya Bu. Jadi kalau di dalam gereja Katolik, sekali lagi, dulu ada Dewan Para Rasul. Kalau di gereja Katolik, Dewan Para Rasul itu dilanjutkan oleh Dewan Para Uskup yang terus ada dari zaman dulu sampai sekarang. Begitu Ibu. Tapi tentang semangatnya, kita semua belajar untuk menjadi seperti para rasul. Ya, lanjut. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Halo. Iya, silakan. Halo, mohon bertanya, Pak. Iya, silakan, Pak. Pak, setahu saya dalam kehidupan Paulus itu tidak bertemu langsung dengan Yesus. Yang menjadi pertanyaan dari pengajaran mengenai Paulus ini, dia begitu fasih, begitu bagus, pengetahuan yang sangat luas tentang pengajaran Yesus. Apakah dia berguru pada Petrus atau ke rasul yang lain atau dari pengalaman hidupnya sendiri atau gimana, Pak? Itu aja terima. Yang pertama harus Bapak lihat itu kita adalah omongan Paulus sendiri. Jadi silahkan membuka Galatia di bab 1 ayat 1. Jadi Paulus itu seorang rasul bukan karena manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ya. Kemudian lihat di ayat 11. Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Yang disampaikan Paulus sendiri. Nah, tentang kehebatan Paulus ketika bicara tentang Tuhan Yesus. Begini, kalau bicara apa menyebutnya ya, pengalaman, saya agak nggak nyaman dengan kata pengalaman, seolah-olah maksudnya bagaimana dengan pengalaman. Tapi saya lebih suka mengatakan begini, Bapak, Ibu silahkan mengingat Paulus itu rabi. Ya, Paulus itu rabi. Seorang rabi dididik untuk memahami, untuk apa menyebutnya ya, yang mengerti sungguh-sungguh Taurat. Bukan hanya 5 kitab Kejadian sampai Ulangan, tapi seluruh perjanjian lama. Dan pengetahuan itu begini, gambarannya bukan setiap saat mereka bisa membuka Alkitab gitu, enggak. Bapak Ibu silahkan membayangkan ketika Tuhan Yesus mengajar itu loh.
Guru, hukum mana yang terutama dalam Taurat? Lalu Yesus langsung menunjukkan. Ada dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Gitu kan? Langsung muncul dari mulutnya kalimat dari Taurat itu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, silahkan membayangkan Paulus memiliki kemampuan yang seperti itu. Pemahaman tentang perjanjian lama, pemahaman tentang kitab-kitab di dalam perjanjian lama ada di dalam pikirannya. Pengetahuannya tentang Tuhan menurut kitab suci perjanjian lama ada di dalam pikirannya. Nah, Paulus menggunakan pengetahuannya itu untuk merenungkan, untuk memikirkan Yesus. Dia bisa mengerti banyak tentang siapa Yesus dengan menggunakan pemahaman mengenai kitab suci perjanjian lama. Tentang pengalaman ada pengaruhnya sangat serius. Tapi yang tadi saya khawatirkan itu kalau dari pengalaman sendiri itu maksudnya apa? Itu belum begitu jelas. Tapi yang dimaksudkan begini. Paulus ketemu Yesus. Ya. Yesus itu menurut orang Farisi pelanggar hukum Taurat, layak kalau matinya digantung di salib. Duh, tapi kok ketemu sama Paulus, menemui Paulus. Yesus yang dulunya mati, sekarang hidup. Berarti Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit, nah, Bapak Ibu, yang misalnya ya, Paulus ingat di kitab Daniel bab 12. Saya tidak bertanya langsung kepada Paulus, tapi tapi kalau bicara tentang kebangkitan, itu adanya di Daniel bab 12. Kebangkitan terjadi nanti pada akhir zaman. Ya. Dan itu kalau membaca perjanjian lama, adanya di Daniel bab 12. Kalau ada orang yang mati dan kemudian bangkit, berarti akhir zaman sudah tiba. Nah, kemudian Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Berarti ini bukan orang sembarangan. Nah, kemudian refleksi dilanjutkan, berlanjut. Berlanjutnya bagaimana? Kalau dia itu yang pertama mati dan kemudian bangkit, yang pertama bangkit, kalau bahasa Paulus, yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, pasti dia bukan orang berdosa. Orang-orang Farisi menuduh Yesus melanggar hukum Taurat. Tapi kalau dia duluan bangkit, pasti dia bukan pelanggar Taurat. Sebaliknya, dia pasti orang benar. Nah, refleksi berlanjut. Bagaimana itu terjadi? Yesus bukan manusia biasa. Karena apa? Nah, itu refleksi kurang lebih gambarannya seperti itu, Pak. Dan kalau kita melihat yang ada di dalam surat, yang kita temukan seringkali hal seperti itu. Tapi kalau kita membayangkan, memikirkan Paulus datang kepada orang-orang di satu kota, Paulus akan berbicara seperti para rasul yang lain, mulai berbicara tentang Yesus yang menjalani kehidupan di dunia, yang mengajar, yang menyembuhkan, tapi kemudian juga yang mati dan bangkit. Begitu, Bapak. Terima kasih. Baik, sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat selama Bapak Ibu tinggal di rumah dari Maret sampai sekarang, itu kangen misa apa enggak? Pertanyaan saya. Iya, kangen. Kangen dong. Itu banget. Ya. Kemudian pertanyaan saya naikkan. Nah, Naikkannya bagaimana? Bapak Ibu kangen ketemu Tuhan Yesus apa enggak? kangen. Kangen. Jangan sampai. Kangen. Jangan sampai. Oh, nanti dipanggil beneran pada takut. Yo, Jangan Bapak-bapak. sampai. Pak Popo. udah pasrah aja Jangan. Pak Popo, pasrah. Tunggu, ngomong pasrah itu bagaimana? Harus didiskusikan. Jangan berobat deh, udah deh. Kalau udah waktunya, monggo silakan. Woi. Ini jadi ngomong apa ini? Iya.
pertanyaan tadi begini, kalau ikut misa, Bapak Ibu kangen misa, pertanyaan saya, kangen sama gedung gereja, kangen sama Romo, atau kangen sama Tuhan Yesus? Sama Romo enggak, Pak. Kangen menyambut Itu dalam Tak bilangin Romo Ponco kali, Om Roy. Ya. Kangen deh. Kemudian kangen menyambut tubuh dan darah yang dalam forma. Kemudian rindu kalau Bapak Ibu misalnya sudah sekian lama mengikuti misa, sudah berapa lama mengikuti perayaan Ekaristi, saya punya pertanyaan jahat. Pertanyaan jahatnya begini, pernah nggak Bapak Ibu ikut misa dan terima komunia, tapi tidak merasa ketemu Tuhan Yesus? Pernah. Satu kali sudah cukup untuk mengatakan pernah. Pernah. Jadi saya bisa ikut komuni, menerima tubuh Yesus, saya ikut misa, tinggal ada di dalam rumah Tuhan, tapi saya tidak merasa ketemu dengan Tuhan Yesus. Balik lagi, Bapak Ibu tolong mengingat, saya kangen Tuhan Yesus. Ya kan? Dan itu menjadi sangat penting untuk perayaan Ekaristi. Karena apa? Kemudian di dalam perayaan Ekaristi saya bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus itu yang membuat kita semua Bapak Ibu bisa merasakan, menikmati kehadirannya di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian sementara ini kita tidak bisa melakukan perayaan Ekaristi ya, secara langsung di gereja, tapi silahkan kembali mengingat kangen dengan Tuhan Yesus. Kangen dengan Tuhan Yesus itu yang harus dijaga dan harus terus kangen. Karena apa? Dimanapun kita berada, kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus itu. Dan kemudian bersyukur Bapak Ibu, kita di dalam gereja Katolik memiliki, merayakan perayaan Ekaristi seperti yang dikehendaki Tuhan, karena di dalam perayaan Ekaristi, kemudian di dalam komuni, kita mengalami, merasakan yang dulu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita bersatu dengan Yesus yang hadir di dalam raga kita, ya, dalam rupa roti yang menjadi makanan kita. Bapak Ibu, itu yang kita pelajari untuk malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Dan kalau tiba-tiba saya meninggalkan pertemuan ini sebelum doa selesai, itu karena baterai saya sudah tinggal 6%. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto ya. Bu Yanti, kita tutup dengan doa aja. Siapa yang tugas tutup doa? Saya. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Ani. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih kami diberikan kesehatan dan kesempatan untuk lebih mengenal Engkau dalam pengetahuan iman Katolik melalui pelajaran dalam kitab suci yang dijelaskan oleh Pak Seto. Berkati Pak Seto yang setia menjelaskan dengan penuh kesabaran. Tambahkanlah kerinduan semua umat Katolik untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Kuatkan kami, ya Yesus, dalam suka dan duka dengan berani mengandalkan semua sisi kehidupan kami dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati.